Khusus memilih pengantin wanita. Takut apa? Keluarga NU memiliki jimat Suantian. Kepala keluarga NU sudah datang. Selamat, kepala keluarga NU. Anak perempuan saya menikah. Saya datang untuk melihat untuk kakak senior. Pengantin wanita hari ini cantik tidak? Benar juga. Kakak, saya seharusnya memanggilnya kakak senior. Atau suami kakak. Selamat kepada kepala keluarga NU. Murid menjadi menantu. Sungguh kabar gembira yang bertambah. Selamat, selamat. Sepertinya jimat Suantian telah mengungkap rahasia pemakaman kuno. Akan terwujud pada murid Anda. Sepertinya lebih tepat disebut menantu. Benar sekali. Yuan dalam masalah, ayo. Ya. Iya. Ini adalah orang-orang dari sekte Hehuan. Cepat lari, mengapa sekte Hehuan menyerang keluarga NU kami? Tentu saja untuk harta warisan keluarga NU. Terjepit di antara. Jangan takut. Orang-orang keluarga NU hanya mengatakan kalian berdua sedang berusaha. Tunggu sebentar, masih harus berusaha dengan baik. Tidak terlambat, hukum alam berputar. Pembalasan pasti akan datang. Jika melakukan kejahatan yang sangat keji, akhirnya akan mendapat balasan dari Tuhan. Hukum alam adalah yang kuat mengalahkan yang lemah. Inilah hukum alam. Ayo tangkap saudara-saudara NU. Cepat lari, ayah datang. Halangi mereka, ayah. Ayah. Aku akan melawan mereka. Jangan bicara sembarangan. Meridian belum terbuka. Tidak bisa berlatih. Bagaimana bisa melawan kelompok iblis ini? Ayo cepat pergi. Apa? Xiao Yu, dengarkan aku. Jangan biarkan orang-orang dari sekte Lotus menangkap kita. Mungkin kita bisa membuat orang-orang dari sekte Lotus membayar dengan darah. Ini mati tapi tidak bisa beristirahat. Pasti satu pukulan satu. Seumur hidup tidak berhenti kembali. Ayo, jalan-jalan. Lihat-lihat ya. Jalan-jalan. Lihat-lihat, perhatikan. Putar-putar ya. Kesempatan untuk mengubah nasib ada di depan kalian. Akademi Jingxin membuka pendaftaran siswa. Menguasai pemikiran Konfusianisme dan Taoisme. Hak Ciklu tentang satu-satunya hak interpretasi. Dapat diajarkan dan dijamin selama 7 hari. Sang manusia suci berikutnya. Master besar Konfusianisme dan Taoisme berikutnya. Lihat kata-kata klasik kami. Kamu di sini cuma mengelabuhi orang. Hei, apa gunanya belajar? Menjadi abadi adalah jalan yang benar. Bukan? Ketiga ajaran Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme serta berbagai aliran. Guru dari berbagai sekolah. Asalkan tercapai. Menangkap siklus awal. Pas ambil sedikit. Ini kata bijak. Dia mengambil dengan cara yang benar. Asalkan kalian bisa membayar sedikit biaya pendidikan. Kita semua bisa berlayar di lautan kemanusiaan bersama saya. Mencapai. Perlu uang ya? Menipu itu tidak ada. Jangan. Sudah selesai. Makan berikutnya juga tidak ada harapan. Hanya bisa menghafal, tidak ada gunanya. Dia hanya penipu yang suka mengelabui orang. Xia Yue, kita pergi. Sakit, Kak. Meridian saya sudah lancar. Ini tidak mungkin. Kamu terlahir dengan meridian yang tersumbat. Tidak bisa berlatih. Bahkan Dr. Shen juga tidak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar tidak percaya. Coba saja. Sekarang benar-benar lancar. Semua karena orang hebat itu. Satu kalimatnya membantu saya membuka meridian. Membuat saya resmi menjadi seorang praktisi. Sungguh luar biasa. Berguru padanya. Saya, keluarga Lu, akan membalas dendam. Harapan. Pergi.
Jika terus begini, aku pasti akan mati kelaparan. Menjual pilihan dalam jumlah terbatas kepada Tuhan. Orang hebat, orang hebat. Aku salah, orang hebat. Jangan merendah. Jika bukan karena Anda yang menolong, saudariku mungkin tidak akan pernah bisa berlatih seumur hidupnya. Kamu adalah orang yang kami hormati. Orang yang hebat. Sekarang, sekolah kedamaian ini sedang menerima murid, bukan? Lihatlah bagaimana dengan kami berdua. Apakah kami memenuhi syarat untuk melanjutkan studi di akademi ini? Sangat bagus, akhirnya ada yang bersedia masuk sekolah. Akhirnya bukan sekadar omong kosong. Kalian berdua memiliki bakat luar biasa. Kalian adalah calon yang baik untuk mempelajari jalan Konfusius. Ayo, bayarkan dulu biaya pendidikannya. Kalian adalah anggota dari Akademi Jingxin saya. Jade Xuantian ini tidak akan aman jika saya simpan. Lebih baik saya serahkan kepada orang yang hebat. Sebagai imbalan untuk kesempatan masuk. Orang yang hebat, keluarga Enyu saya mengalami kesulitan besar. Saudara perempuan saya pergi dengan terburu-buru. Kami tidak membawa barang berharga. Bagaimana dengan giok ini? Giok ini. Giok ini adalah giok warisan keluarga dari keluarga Lu kami. Ini juga satu-satunya yang kami miliki. Ini adalah hal yang paling berharga. Kalau Anda merasa itu belum cukup, orang hebat. King Sui bersedia mengorbankan dirinya. King Sui bersedia mengorbankan dirinya. Mungkin dia masih hidup dalam bahaya. Berhenti. Kalian menganggap keluarga Gu ini siapa? Apakah aku tipe orang yang menunggu saat kritis untuk menyerang orang lain? Kalau begitu, biaya sekolah paksa saja dia bayar. Kalian berdua bereskan barang dan ikut saya kembali ke akademi. Terima kasih atas bantuan yang luar biasa. Suatu hari jika ada yang bisa kami balas, pasti akan kami bayar dengan berlipat ganda. Ayo pergi. Dari orang yang luar biasa, saya belajar memahami pemikiran Konfusianisme. Saya pasti akan membuat kelompok iblis itu membayar harganya. Apa itu orang luar biasa atau pendek? Sesuai dengan aturan Konfusianisme, kita menyebutnya guru. Minta guru untuk mengajar. Ini sudah lebih baik. Di akademi ketenangan saya, yang kalian pelajari adalah analekta. Analekta adalah inti dari pemikiran Konfusianisme saya. Analekta itu seperti mengayunkan tinju. Mengayunkan, itu terlalu mengesankan, kan? Bertemu musuh, tanpa banyak bicara. Menyingsingkan lengan dan langsung bertindak. Analekta. Begitu ya? Ini adalah inti dari pemikiran Konfusianisme. Sebenarnya hanya dua kata, Ren. Menyentuh dunia dengan Ren. Mengatur dunia dengan Li. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ini garam, ini air. Siapapun yang berani tidak mendengarkan kita, keluarga Liu, berbicara, akan merasakan akibatnya. Itu. Apa gadis ini sedikit serakah? Xia Yue tidak boleh sembarangan. Kata-kata guru adalah emas. Setiap kata dan kalimat mengandung makna yang dalam. Kamu harus benar-benar merenungkannya. Jangan sembarangan menafsirkan. Kakak, tenang saja. Makna sejati guru itu pasti seperti ini. Karena berita saya lagi melonjak. Lingsi speaker luar. Xia Yue, tingkatmu ternyata sudah mencapai puncak Zhu Jijing. Kemajuanmu benar-benar membuat orang terkejut. Semua berkat ajaran guru. Kalau bukan karena petunjuk guru, kemampuanku tidak mungkin berkembang pesat dalam sehari. Benar sekali, Xiaoye. Saya percaya kamu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Saya sangat percaya demikian. Kalau dibilang, orang lain tidak mengerti pemikiran klasik Konfusianisme saya. Saya juga tahu sedikit tentang bela diri. Roh yang luas dan tenang tidak ada di Jade Xuantian itu. Berkaitan dengan benda ilahi kuno. Apa urusannya dengan saya? Bagaimana bisa ini berkaitan dengan uang sekolah saya? Lagi pula kalian berdua adalah pasangan yang terpilih. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Lebih baik ikut aku kembali. Jika kamu membuatku senang, aku akan menjamin hidup kalian tanpa khawatir. Kamu bermimpi, kami tidak akan kembali bersamamu. Ini bukan urusan kalian. Aku sudah memasang jaring di sekitar. Kalian tidak bisa melarikan diri.
Sekarang, yang harus melarikan diri adalah kamu. Kami telah masuk ke bawah bimbingan guru. Sekarang adalah siswa di Akademi Jingxin. Jika kamu berani melanggar lagi, guru bisa mengalahkan kalian semua hanya dengan satu jari. Guru bisa menghancurkan kalian semua hanya dengan satu jari. Sungguh malang, aku hanya orang biasa. Kamu ingin aku menghadapi para kultivator jahat ini. Bukankah itu sama saja dengan mengirimku mati? Guru, hanya kamu yang sampah. Apakah kamu yakin ingin melindungi kedua saudari MU ini dan bersamaku? Zong, bersikaplah lebih hormat kepada guru. Berani tidak menghormati guru. Hati-hati, guru bisa menggantungmu dan memukulmu. Kalian berdua membuatku terjepit. Tidak boleh pergi. Sekolah Fuxing susah payah mendapatkan 2 murid. Jangan sampai begitu saja hilang. Pemuda ini. Jangan terlalu menakutkan. Bagaimana kalau kita minum teh? Kata Z, jika sudah datang. Maka terimalah, apa itu kata Z tidak? Kata Z yang tertulis. Yo, saya tidak mengerti, bodoh. Saya akan menerjemahkannya. Maksud guru adalah, karena sudah datang, maka akan saya makamkan di sini. Sungguh berani sekali. Bukan itu maksudnya. Maksud saya, dalam berbuat dan bertindak, kita harus mengikuti aturan. Kata Confucius, tanpa mempelajari etika, kita tidak bisa berdiri. Yang dimaksud oleh guru adalah, jika kamu tidak bisa belajar untuk menghormati kata-kata guru dengan etika, dia akan membuatmu tidak bisa berdiri. Kamu hanya bisa berbicara sambil berlutut, wahai murid yang terkutuk. Siapa yang menyuruhmu seperti ini? Baiklah, biarkan aku merasakan sedikit. Seberapa hebat sebenarnya guru yang kau sebut ini? Jurus ini adalah hasil 20 tahun keahlian muda ini. Lihat apakah kau bisa menangkisnya. Jangan. Muda-mudi jangan terlalu terbakar semangat. Jangan terlalu emosional, dunia persilatan ini bukan cuma tentang bertarung dan membunuh. Dunia persilatan ini adalah tentang hubungan dan perasaan manusia. Konfusius berkata, harus menundukkan orang dengan kebajikan. Dengan kebajikan, menundukkan orang. Menggunakan kebajikan untuk memimpin orang. Guru, aku mengerti. Kamu mengerti apa? Guru, aku mengerti. Kamu mengerti apa? Jangan. Siapa berani berlaku tidak sopan kepada guru? Tak disangka, Nona NU punya kemampuan seperti ini. Tentu saja, ini adalah ajaran guru. Menggunakan kebajikan secara resmi untuk memimpin orang. Memang pantas disebut guru. Hanya dengan satu kalimat. Sudah membuat Xia Yue memahami makna mengendalikan orang dengan kebaikan. Begini menjelaskan mengendalikan orang dengan kebaikan. Sepertinya peti mati Kong Laozi sudah tidak bisa menahan lagi. Kalian semua, sebaiknya segera berlutut dan minta maaf kepada guru. Kalau tidak, saya tidak keberatan. Memberi kalian merasakan kekuatan pria lagi. Baiklah, sayap kalian benar-benar kuat ya. Tidak menyangka kamu yang disebut guru ini. Ternyata memberikan mereka begitu banyak kepercayaan diri. Terlalu memuji. Sebenarnya dia yang memiliki pemahaman yang baik. Diamlah. Aku tidak punya waktu untuk berbicara banyak denganmu. Kamu sebenarnya siapa? Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak peduli. Satu kata, apakah kamu benar-benar ingin melindungi mereka? 2 saudari MU adalah musuhku di sekte Hehuan. Musuh apa? Tidak ada musuh, hidup di dunia ini. Harus berbuat baik kepada orang lain. Kau tidak bermaksud menyuruhku untuk memberi pengertian dan memaafkan. Melepaskan 2 saudari MU ini. Tidak lagi mengejar mereka tanpa henti. Dengan pemahamanmu ini, masih berharap jadi pemimpin muda. Apa yang dikatakan guru tentang kebaikan, itu sama sekali bukan maksudnya. Apa yang diajarkan oleh guru adalah berbuat baik kepada orang lain. Itu sama sekali bukan maksudnya. Apa itu bukan maksudnya? Guru, jangan uji saya lagi. Apa yang Anda sebut baik, itu sama sekali bukan kebaikan yang baik. Lalu, Xiao Yu berpikir kebaikan yang dimaksud guru itu yang mana? Saya ingin mendengar pendapatmu, orang yang berambut panjang ini, yang pengetahuannya dangkal. Bisa bilang apa 1, 2, 3. Guru berkata tentang berbuat baik kepada sesama. Baik dalam menyanyi. Kalian dari sekte Hehuan mengambil yin untuk melengkapi yang telah merugikan banyak wanita yang tidak bersalah. Keberdosaan yang sangat besar. Guru sedang memperingatkan kalian. Jika kalian tidak berhenti, dia akan mengebiri seluruh sekte Hehuan kalian. Menjadi kasih mati. Mengerti? Ternyata inilah makna dari sang guru. Bukan berarti saya tidak punya. Tapi sungguh baik sekali untuk berbuat baik kepada orang lain. Jika bukan karena nona kedua dari keluarga NU yang merekomendasikan, saya benar-benar tidak tahu bahwa kamu memiliki hal ini. Kamu berani mempermainkan saya.
Mempermainkan saya? Apa yang harus saya katakan? Apakah ada kemungkinan seperti ini? Dia mungkin terlalu menginterpretasikan sebenarnya. Kamu mengira saya ini bodoh. Kamu salah paham. Tuduhan terhadap murid ini terlalu berat. Aku tak mampu menanggungnya. Baiklah. Sekte Hehuan bukan sekte yang lemah dan bisa diinjak-injak. Kalian berulang kali menghina sekte Hehuan. Pernahkah kalian memikirkan konsekuensinya? Kamu masih berani mengancam suami. Aku tidak bermaksud menyasar siapa-siapa. Di depan guru. Seluruh sekte Hehuan ini sampah semua. Aku bukan mau menyakiti siapa-siapa. Di depan guru. Seluruh sekte Hehuan ini sampah semua. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menghina sekte Hehuan kami. Kalian ini seperti katak di lubang padi. Tentang kekuatan sekte Hehuan kami sama sekali. Bahkan jika seluruh sekte Hehuan digabungkan, tak akan bisa menyamai sehelai bulu dari guru kita. Tolong, kamu yang kecil. Mari kita berhenti di sini saja. Nona Mo. Pandanganmu sempit. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku ingin memberitahumu. Betapa menyedihkannya sekte Hehuan ini. Di dalam sekte ini, ada banyak ahli. Ada 18 orang kultivator di tingkat Jindan. Sedangkan untuk kultivator tingkat Suji, itu bahkan tidak terhitung. Seluruh dunia kultivasi di awan. Bisa dibilang aku lebih banyak dari Hihuan. Sekte Hihuan memang tidak bisa turun. Bagaimana bisa tahu dan merasa takut? Aku pikir itu sangat menakutkan, ternyata hanya ini. Hanya ini, bicara besar sekali ya. Sekte Hihuan kami mengguncang Yunzhou. Siapapun yang melihat papan nama sekte Hihuan, pasti akan mundur 3 langkah. Berani-beraninya bilang begitu. Ada guru di sini. Sekte kecupan bersatu kalian cuma kertas tua. Satu kaki saja bisa menindih mati. Kamu diam saja. Nona, kalau kamu tidak bicara, orang tidak akan menganggapmu bisu. Apa? Satu kaki saja bisa menindih mati dia. Ngomong-ngomong kosong, mabuk. Maafkan aku, guru. Aku bicara tanpa mikir. Aku membuatmu kehilangan muka. Hanya sekumpulan dari sekte Hehuan. Tak perlu sampai guru mengangkat kaki. Cukup hembuskan napas saja sudah musnah. Berlaku terlalu kejam. Melihat seluruh Yunzhou, tak ada yang berani menghina aku. Hisuansi, kalian benar-benar. Apa dosa yang aku buat ini? Akademi Ketentraman. Benar, guru, benar. Hari ini aku akan menghancurkan Akademi Ketentramanmu yang omong kosong ini. Aku akan membunuhmu, guru Konfusianisme yang kau sebut. Aku ingin membuatmu mengerti betapa tidak boleh dihina Huansong. Tuan muda, dengan cara seperti ini, membunuh mereka juga terlalu murah bagi mereka. Dalam bahasa kita, ada banyak cara. Cukup untuk membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Ada benarnya, aku sudah memotong kedua tangan dan kakimu. Menjadikanmu boneka yang digantung di dinding. Aku sedang menikmati saudari-saudari MU. Saat-saat yang sangat istimewa ini. Kau hanya bisa melihat ini. Jangan. Kenapa ribut sekali? Aku rasa kita masih bisa bernegosiasi. Mengapa guru harus banyak berbicara dengan mereka? Biarkan aku menggunakan kekuatan moralku. Tunggu sampai aku menjatuhkan mereka satu persatu. Mereka pasti akan mau mendengarkanmu berbicara tentang prinsip-prinsip besar. Batu ini memang agak aneh. Tapi jangan lupa siapa aku. Sekte Hehuan milikku melebihi imajinasimu. Bentuk formasi. Dan 6 jalur yang saling terhubung. Hihuan telah menciptakan teknik unik. Asalkan kamu mengenalinya, itu sudah cukup. Begitu formasi ini terbentuk. Langit gelap gulita. Matahari dan bulan tak bersinar, tak berwujud. Api neraka dari lotus merah membakar 3 jiwa dan 7 rohmu. Tapi kalau kamu mau berlutut dan memohon lagi padaku, aku bisa melakukannya dengan lebih lembut. Apa itu daun lotus merah? Apa itu 3 jiwa dan 7 roh? Bukankah itu cuma mainan untuk menikah? Apa itu formasi sampah? Lihat aku mati untuk orang lain. Ini tinggi dan rendah, timur dan barat. Kau baik-baik saja. Sekarang mengerti apa perbedaan antara kita. 6 teknik penyempurnaan jiwa, cepat kembali ke cahaya. Bukan sesuatu yang bisa dimengerti oleh gadis muda sepertimu. Sebaiknya kau menyadari kenyataan. Bersihkan dirimu. Berbaringlah dengan baik di ranjang Tuan Muda dan jadi alatnya. Tuan Muda menunggu sampai kau bosan bermain. Apakah kedua tungku ini bisa membuat saudara-saudara?
Merasa senang juga. Hahaha. Kalian tenang saja. Siapapun bisa bermain sesuka hati. Hanya kamu yang bermimpi. Kamu di atas. Aku tahu, formasi pemurnian jiwa tingkat 6 ini tidak akan sulit bagimu. Tolong ajari aku cara memecahkan formasi ini. Tolong, guru, ajarkan kami cara memecahkan formasi ini. Kalian berdua benar-benar menganggapku tinggi. Aku tidak punya kemampuan untuk memecahkan formasi. Tidak peduli, ayo jalan 2 putaran. Ruh yang kacau. Anak tidak berbicara tentang kekuatan aneh. Tidak menyangka kedua orang ini. Kalian benar-benar tidak berpikir bahwa 7 kata ini menyimpan cara untuk memecahkan formasi Jiu Pinyan Hunku, kan? Anak muda masih berbicara apa lagi? Langsung tangkap Mimi Evo. Biar dia tahu betapa menakutkannya sekte kegembiraan bersatu kami. Tidak buru-buru. Membakar mereka sampai mati dan hidup kembali. Apa artinya? Aku ingin menikmati. Kamu. Hati tidak bicara, kekuatan luar mengacaukan pikiran. Maksud guru adalah, kelima topi pembinasaan jiwa ini melibatkan metode misterius tentang jiwa. Guru tidak berkenan berbicara lebih banyak. Kakak, kamu salah paham tentang guru. Lalu, bagaimana pemikiran Xiao Yu? Ini sangat mudah dipahami. Seorang guru tidak berbicara tentang kekuatan aneh-aneh dan hal-hal gaib. Guru tidak berbicara. Menggunakan kekuatan aneh untuk membunuh para dewa dan iblis di langit. Ini tindakan ceroboh yang agak berlebihan. Guru sedang mengajar kita. Satu kekuatan untuk menghancurkan semua hukum. Asalkan kekuatan fisik cukup kuat, itu bisa dilakukan. Saya bisa tertarik. Ada kekuatan besar yang mengalir di dalam tubuh. Kemampuan saya semakin meningkat. Ini bisa dilakukan juga. Tuan muda, sepertinya ada yang tidak beres. Iya, Tuan muda. Kenapa semakin kuat? Saya tidak peduli seberapa luar biasanya kamu. Tapi di depan 6 anggota sekte hewan saya. Jika kamu naga, kamu harus melingkar. Ini harimau, kamu harus berbaring. Jangan berharap untuk berbalik, lihat serangannya. G. Pemimpin kelompok. SHH. Jarum penentu jiwa. Iya. Ini adalah teknik rahasia dari sekte Hehuan. Mengorbankan nyawa untuk membunuh praktisi Jindan. Apakah seorang gadis kecil bisa mengguncang? Sudah kukatakan sejak awal. Keterampilan kalian ini takkan pernah mampu di depan guru. Bahkan guru pun tidak sampai harus turun tangan. Hanya memberi sedikit petunjuk kepada Xiao Yu. Lalu menghancurkan ke-6 jarum penyulingan jiwa ini. Kedudukan guru. King Sui tak bisa menyusul. Ini semua karena pemahaman kecilku. Sebagian kecil dari perjuanganku. Tidak menyangka kamu, seorang sarjana miskin, ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Ada banyak hal yang tidak kamu duga. Siapa sebenarnya guru itu? Apakah kamu bisa mengharapkannya? Sekarang. Saatnya menghitung. Nyawa ratusan orang dari keluarga MU. Apakah kalian yang akan mengakhiri ini? Atau aku yang akan melanjutkan? Kali ini aku yang rugi. Tapi kalian tidak bisa ambil milik aku. Kalian ingat, ini belum selesai. Guanshan akhirnya pergi. Kelompok Guanshan benar-benar lari dengan cepat. Qiu Jian tetap adalah wakil ketua sekte Hehuan. Pasti ada banyak rahasia di tubuhnya. Membunuh dia. Tidak semudah itu. Iya. Dia adalah wakil pemimpin suku Heishun. Aiyo. Guru, aku mengerti. Kelompok binatang suku Heishun ini adalah kesalahanmu sengaja. Guru, aku mengerti. Kelompok binatang suku Heishun ini adalah kesalahanmu membiarkan mereka kabur. Aiyo. Guru, jangan pura-pura lagi. Aku sudah menebaknya. Ini semua adalah rencanamu. Xiao Yu, kamu ngomong apa sih? Kakak, pikirkanlah, siapa sebenarnya guru ini? Seorang ahli yang tiada bandingnya. Sangat sulit dipahami. Qiu Jian, yang disebut sebagai pemimpin kecil dari sekte Hun. Di depan guru, dia hanyalah seorang pengikut kecil. Tentang cara rahasia yang dia gunakan. Itu sama saja seperti anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Ingin melarikan diri dari tangan guru. Sama sekali tidak mungkin. Ada benarnya. Jadi kebenaran hanya satu.
Bangsat-bangsat dari sekte hewan itu adalah yang sengaja dibebaskan oleh guru. Tapi mengapa guru melakukan ini? Iya, mengapa aku melakukan ini? Qiu Jian yang hidup dalam kemewahan akan membalas setiap dendam. Kali ini di Jingxin Shuyuan, dia menderita kerugian besar. Tidak akan lama. Para ahli dari He Huanzong akan keluar semua dan membunuh di Jinshu. Dengan begitu, guru bisa mengalahkan seluruh He Huanzong tanpa usaha. Dengan mudah. Langkah ini, gerakan ini disebut menunggu kelinci di dekat pohon. Apakah saya benar, guru? Guru benar-benar berpikir jauh ke depan. Saya sudah tahu bahwa tebakanmu tidak salah. Meskipun Xiao Yu gadis yang sedikit berhayal. Tapi ada satu hal yang benar. Sekte Hihuan pasti tidak akan menyerah begitu saja. Tidak, dari 36 strategi, yang terbaik adalah melarikan diri. Kita harus keluar untuk menghindari masalah. Kalian berdua ngapain di situ? Kemas barang dan ikut aku pergi jauh. Kalian berdua masih bengong apa? Kemas barang dan ikut aku keluar. Keluar kali ini bukan untuk menangkap pelanggar hukum, kan? Iya. Aku masih berencana untuk merenungkan Analekta dalam beberapa hari ini. Nanti ketika mereka datang lagi, aku akan terus menggunakan kebajikan untuk mengatasi mereka. Semua ini hanya tebakannya. Kapan aku bilang harus menunggu He Huanzong datang? Jadi maksud guru adalah... begitulah. Kami, kaum Konghucu, mengutamakan membaca ribuan buku dan melakukan perjalanan jauh. Kalian berdua terkurung di Akademi Jingxin. Tidak ada manfaatnya bagi pengembangan kalian. Oleh karena itu, guru memutuskan untuk membawa kalian berkeliling ke berbagai negara, mengetahui dan melaksanakan satu kesatuan. Seperti yang dikatakan, mendengar ajaran di pagi hari. Lebih baik mati di malam hari. Gadis ini reaksi apa? Dia jangan-jangan berpikir lagi. Mendengar jalan pagi, mati di malam hari juga tidak apa-apa. Maksud Tuan pasti adalah, pagi-pagi sudah tahu jalan menuju sekte He Huan. Malamnya ya harus mati. Menunggu orang sekte He Huan datang terlalu lambat. Apa urusan serius? Lebih baik kita yang datang. Satu persatu. Aku sudah mengangkat debu. Guru benar-benar berpikir jauh ke depan. Kalau bukan karena Xiao Yu yang memberi petunjuk, King Sui tidak akan pernah memikirkan ini. King Sui masih banyak yang perlu dipelajari. Harus belajar dari guru. Kamu bagaimana? Kapan kita berangkat, ayah? Aku sudah tidak sabar. Harus membuat sekte He Huan merasakan kekuatan ular lagi. Agar mereka benar-benar merasakannya. He Huanzong, He Huanzong. Bisakah kamu melupakan He Huanzong yang sial itu? Perjalanan kita kali ini tidak ada hubungannya dengan He Huanzong. Apa sih He Huanzong itu? Jangan sebutkan di depan guru. Guru, perjalanan kita kali ini adalah untuk belajar. Ya, untuk belajar. Saya memutuskan untuk membawa kalian berkeliling ke berbagai negara. Mengamati dinginnya dan hangatnya hati manusia. Melihat keadaan dunia. Dulu, nenek moyang kita, Kong Laozi pernah membawa 3.000 murid. Keliling negara-negara. Apakah itu benar? Tentu saja, dimanapun Kongzi berada. Para penguasa negara memuji-mujinya. Sepertinya Kong Laozi sangat dihormati. Membawa 3.000 pengikut. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Apa yang kamu bicarakan? Apa itu 3.000 tangan besar? Itu adalah 3.000 menteri. Di antaranya ada 72 menteri bijak. Juga ada 72 master bela diri besar. Negara kita sehebat itu. Ayah, jimat Suantian. Jangan dibahas. Tukang kayu itu dan pelacur sialan itu juga tidak tahu dari mana mereka mendapatkan bantuan. Anak. Sama sekali bukan lawan mereka. Di wilayah Yunzhou juga ada yang berani bersekutu dengan kami. Bukan hanya sebagai musuh. Mereka bahkan berkata. Berkata apa? Ingin memotong. Kau yang memimpin dan pergi sendiri. Siapa yang tidak takut mati? Berani mengganggu di atas kepala Tai Shui. Masuk ke dalam kamar cari aku. Menghina kami, sekte He Huan, masih ingin melarikan diri. Siapa bilang kita harus pergi? Kami suami istri, suami istri, suami istri. Suami istri, suami istri. Capek, suami ingin istirahat sebentar. Senang bertemu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pemimpin saat ini dari sekte He Huan. Sekte He Huan yang sederhana ini. Belum layak untuk suami perhatikan. Masih belum pantas untuk suami pikirkan.
Hanya sebuah sekte hewan. Nona kecil, kamu cukup besar mulutnya. Tidak takut tersakiti. Di wilayah Yunzhou ini, berani berkata seperti itu. Kamu itu. Cukup sudah. Hanya menakut-nakuti orang biasa. Di depan guru. Bertemu dengan guru Bai. Dia tidak mau repot-repot dengan kalian. Tapi karena kalian sudah datang ke sini. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Benar. Hari ini adalah hari di mana sekte hewan yang terkenal buruk ini akan ditangkap semua. Kalian berdua, pengkhianat. Jangan provokasi lagi. Guru benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Memang, orang yang tidak tahu tidak bersalah. Satu kata satu guru. Kalian tidak mungkin berpikir bahwa guru ini benar-benar tak tertandingi, kan? Aku mengakui dia memang punya sedikit kemampuan. Tapi di depan ayahku, itu tidak ada artinya. Aku bilang padamu, ayahku sudah mencapai tingkat penyempurnaan dan mengkristalkan kekuatan sejati. Mencapai tahap Yuan Ying. Ini adalah seorang kultivator besar di dunia Yuan Ying. Dikatakan bahwa kultivator yang mencapai tingkat ini sudah mencapai pencerahan. Setiap kerutan wajah dan gerakan dapat memicu fenomena aneh di dunia. Masih cukup berpengalaman. Karena sudah tahu betapa menakutkannya tingkat Yuan Ying. Apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Tidak perlu saya menjelaskan lebih banyak, kan? Bersembunyi seperti anjing dan merangkak mendekat sambil menggoyangkan ekor. Mungkin aku bisa berbaik hati. Dan sedikit lebih lembut. Ada banyak alasan. Hanya saja lebih besar sedikit. Dan sedikit lebih sedikit. Sungguh berani sekali. Seorang kultivator Yuan Ying. Dimanapun berada adalah sosok yang besar. Namun di mulutmu yang kecil ini, kamu malah mengatakan dia hanya semut besar. Kamu berani sekali ya? Aku kan tidak salah. Meskipun tahap Yuan Ying sangat kuat. Apa bisa lebih kuat dari guru kita? Cahaya kunang-kunang tidak mungkin bersaing dengan sinar bulan purnama. Hahaha, aku sangat penasaran. Apa sebenarnya yang istimewa dari guru itu? Sehingga bisa memberimu kepercayaan diri yang begitu besar. Sejak menyambut tahap Yuan Ying, aku belum pernah bertindak sama sekali. Hari ini bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari keahlian Anda. Mari kita lihat siapa yang menjadi kunang-kunang. Siapa yang menjadi bulan purnama. Apakah kamu ingin membunuh gurumu? Hehehe, Yang. Aku tahu kamu sangat cemas. Tapi jangan terburu-buru. Coba berdiri di sana. Cobalah, kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan mengantarmu pergi. Kau mendengarnya. Guru kami bilang, orang sepertimu tidak layak. Dikatakan bahwa praktisi yang mencapai tingkat ini telah mencapai pencerahan. Setiap gerakan dan ekspresi dapat memicu fenomena alam yang aneh. Masih bisa dibilang punya sedikit wawasan. Kalau sudah tahu betapa menakutkannya tingkat Yuan Ying, lalu apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Tak perlu banyak bicara lagi dari aku. Berlutut dan merangkak seperti anjing, mengiba-iba. Mungkin aku bisa berbelas kasih. Bersikap lembut sedikit. Apalagi dengan tahap inti Yuan. Hanya sedikit cacing besar. Tetap bisa. Kata-katamu begitu besar. Maha Biksu inti Yuan. Di mana saja dia berada, tetap besar sekali. Tapi di mulutmu yang kecil ini, kau malah bilang dia cuma semut kecil yang agak besar. Bagaimana beraninya kamu? Aku tidak salah ucap. Pada tahap inti primordial, sekalipun kuat, apakah bisa mengalahkan guru kita? Cahaya kunang-kunang mana bisa bersaing dengan bulan purnama? Hahaha, aku sangat penasaran. Apa sebenarnya yang membuat guru itu istimewa? Ternyata bisa memberimu kepercayaan diri yang penuh. Sejak menyambut Yuan Ying, aku belum pernah turun tangan. Hari ini bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuanmu. Mari kita lihat siapa yang seperti kunang-kunang. Siapa yang seperti bulan purnama. Kau ini makhluk terkutuk. Apa kau ingin membunuh gurumu? Hehehe, Yang. Aku tahu kau sangat cemas. Tapi jangan terburu-buru. Coba saja pada dirimu. Tenang saja, aku pasti tidak akan bersamamu. Tenang, Luosu sudah mendengar. Guru kami bilang,
Orang sepertimu tidak layak untuk diambil. Qilin. Kau benar-benar muridku yang baik. Guru, jangan mengujiku seperti itu. Keluargaku sudah tahu aku pintar sejak kecil. Menebak pikiran orang lain selalu tepat. Lihatlah si Wang Ba dari Cao Huansong. Guru kita malas melayanimu. Sebaiknya kamu segera berlutut dan minta ampun. Jangan lagi mempermalukan diri di depan guru. Kamu telah berkuasa di dunia selama puluhan tahun. Pernahkah kamu melihat seseorang yang menghormati posisi ini? Berani meremehkan posisi ini. Takut jika aku menghabisimu dengan cara yang kejam. Kenapa kamu melamun? Tunggu sampai guru memukulmu sampai berdarah-darah. Menghancurkan kepalamu dan membakarnya. Lihat apakah kamu masih berpura-pura. Hati-hati dalam berbicara, itu yang guru maksudkan agar kamu sedikit bicara. Kebisingan, sepertinya aku memang terlalu banyak omong. Terima kasih atas nasihatnya, guru. Kita, anak-anak Confucius, harus berhati-hati dalam berbicara. Jika bisa bertindak, jangan banyak bicara. Meskipun lawan adalah makhluk tingkat Yuanying, apa pedulinya? Jangan bicara apa-apa. Selesaikan saja. Aku cuma mau kamu takut, bukan mau kamu nekat. Terima kasih atas ajarannya, guru. Xia Yue akan segera mengamalkan ilmu dan tindakan. Kepala suku Hehuan yang brengsek. Terima pukulan dari gadis ini. Kepala suku Hehuan yang brengsek. Terima pukulan dari gadis ini. Pantat yang berani mengguncang pohon besar. Sungguh konyol dan tidak tahu diri. Hahaha, berani sekali melawan saya. Saya mengagumi keberanianmu. Tapi mungkin kamu belum mengerti. Tahukah kamu seberapa besar jarak antara kamu dan Yuan Yingjian? Wu Xiang ah. Memang tidak salah, ini harum. Inilah yang disebut atap terbaik yang legendaris. Hehehe, saya bilang kamu ini gadis kecil yang aneh. Melihatmu tampak gila dan tidak waras. Tubuh ini cukup berguna juga. Aku sudah tidak sabar. Sudah lama ingin mencoba tubuhmu, ha? Kau hewan dari sekte Hehuan. Benar-benar dari tua hingga muda. Semua mewarisi ilmu bela diri yang sama. Tidak mau menyembunyikan darimu. Ayahku adalah pemimpin sekte Hehuan. Metode dual cultivation sudah mencapai puncaknya. Sekarang kau mencaci dengan keras. Seperti seorang wanita yang sangat setia. Nanti setelah dicoba sebentar lagi. Belum tentu. Yang muda benar sekali. Kalau saatnya nanti, kedua gadis kecil ini mungkin sudah ketagihan. Hingga tak terbatas apa yang mereka inginkan. Takutnya mereka malah akan diusir dengan tongkat. Mereka juga tidak mau pergi. Guru, maafkan saya. Kiwe tidak mampu memenuhi harapanmu. Saya tidak mampu melawan Lawang Ba dari sekte Heshun. Bagaimanapun juga, ini adalah tingkat utama roh bayi. Kalau seperti ini, masih perlu guru. Kenapa kalian berdua selalu ingin agar aku turun tangan? Aku, guru. Bukan maksudku begitu. Kami Konfusianisme mengajarkan jalan seorang Junzi. Jalan Junzi menekankan agar berbuat dan berperilaku dengan sopan santun. Harus lembut seperti batu giok dan penuh hormat. Itulah maksud dari jalan Junzi yang aku maksudkan. Maksudmu tentang jalan Junzi adalah seperti ini. Apa arti dari kata Junzi? Apakah ini yang dimaksud oleh guru? Jalan Junzi dalam ajaran Konfusianisme. Xia Yue, kamu benar-benar jenius. Saya juga merasa begitu. Ini pasti adalah hal tertinggi dalam ajaran Konfusianisme. Dan apa yang baru saja dikatakan oleh guru adalah petunjuk tentang bagaimana saya harus menggunakannya. Sebenarnya ini hanyalah sebuah benda kecil yang selalu dibawa oleh guru. Guru, jangan merendah. Saya sudah merasakan. Kekuatan yang luar biasa telah terakumulasi pada penggaris ini. Ini pasti yang Anda maksud. Jalan seorang pria yang rendah hati dan sopan. Kura-kura tua dari sekte Hehuan sudah siap menyambut. Nona, apakah Anda sudah siap dengan satu penggaris? Apa Anda pikir hanya dengan penggaris ini Anda bisa mengurangi jarak yang sangat besar antara Anda dan dunia Yuanying? Kura-kura tua ini masih cukup keras, HMPH. Kali ini aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Satu pukulan dariku akan membuat semua meridianmu hancur. Hanya seorang budak yang hina. Yang lain sudah hancur. Selama benda itu baik, masih bisa digunakan, hahaha. Hina, apa sebenarnya yang kau lakukan? Makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Apa itu yang disebut rendah?
Gadis ini menggunakan cara yang benar dan terhormat. Ajaran Konfusianisme yang asli. Ternyata inilah yang disebut jalan seorang Junzi menurut sang guru. Memang benar. Itu omong kosong. Apa itu jalan Junzi yang bodoh? Ayahku adalah seorang Yuanying besar. Bagaimana mungkin mengabaikan perbedaan tingkat? Kenapa tidak merasa tidak puas? Tidak apa-apa. Kami Konfusianisme paling mahir dalam menundukkan orang dengan kebajikan. Benar kan? Iya. Sekarang sudah mengakui bahwa gadis itu adalah seorang Junzi dari Konfusianisme dan Taoisme, kan? Lalu, siapa sebenarnya Tuan Guru yang disebut-sebut ini? Yuying, kamu lihat apa? HMPH. Aku yang buta dan tidak mengenali orang besar. Hari ini, aku telah menyakiti Huang Zhongdu. Tolong maafkan aku, senior. Tolong maafkan aku, senior. Bukankah perubahan identitasmu terlalu cepat? Kamu lagi ngomong sama aku. Tolong maafkan kami, senior. Senior, dengan besar hati, engkau menganggap kami seperti sampah dan membiarkan kami pergi. Seorang guru tidak boleh membiarkan mereka lolos. Mereka memikul dendam darah dari keluarga NU kami. Bukan hanya keluarga NU yang mati. Guan Zhongcai merusak banyak wanita tak bersalah dengan praktik yin yang merusak. Jumlah orang yang meninggal di tangan mereka tak terhitung. Mereka harus dihukum. Serahkan kepada kalian untuk menangani. Nonamo. Semua kesalahpahaman hanyalah salah paham. Salah paham terhadap kompensasi melimpah dari sekte Hehuan. Batu roh, pil roh, alat sihir, yuku, anggur yu. Apakah kalian ingin membasmi semuanya? Segala sesuatu adalah kesalahan sekte Hehuan sendiri. Banyak berbuat kejahatan. Iya, kamu memaksaku. HMPH. Aku mengakui. Memang hebat. Apakah besar pendeta itu terjatuh karena kamu? Sekte Hehuan, hahaha. Tidak semudah itu. Sekte Hehuan telah berdiri di Yunzhou selama 100 tahun. Maknanya mendalam. Dihormati oleh para ahli dari dunia persilatan. Mereka pasti akan melindungi sekte Hehuan saya. Ikan mati sudah hancur. Pasti tuan itu akan segera menerima sinyal dan datang. Dia adalah seorang yang telah melewati ujian langit, seorang yang sangat kuat. Kalian semua harus waspada, Huang Zhong dan pembantu lainnya. Tenang saja, guru. Saya sudah mengerti. Apa yang harus saya khawatirkan? Saya khawatir, apa yang Anda ketahui? Kamu tahu kenapa kamu tidak menghentikan mereka tadi? Saya sedang menerapkan semangat ajaran Kongzi dalam Analekta. Kongzi berkata, pada usia 30, seseorang harus berdiri. Pada usia 40, tidak bingung. Pada usia 50, mengetahui takdir. Iya, apa hubungannya kalimat ini dengan sekarang? 30 harus berdiri. 30 orang baru bisa membuatku berdiri dan melawan. Pada usia 40, tidak bingung. 40 orang pun aku tidak akan merasa khawatir sedikit pun. 50 tahun takdir langit. Bahkan jika ada 50 orang berdiri di hadapanku, aku tetap adalah putri takdir langit. Bisa saja mereka semua aku kalahkan. Aku adalah murid Konfusius. Ini jelas teroris. Meskipun aku saat ini belum sepenuhnya memahami semangat Analek, tapi aku pasti akan berusaha keras. Kekuatan para iblis dari sekte Hehuan ini terlalu lemah. Tidak cukup kuat, lebih baik panggil bantuan agar lebih seru. Xiao Yu, bagaimana jika bertemu dengan karakter yang tidak bisa kamu kalahkan? Apa masalahnya? Jika aku tidak bisa mengalahkan, bukan berarti guru tidak bisa. Kamu benar-benar menghargai aku ya? Hei, kau kura-kura tua dari sekte Hehuan. Kapan bantuan kalian akan tiba? Apakah kalian semua begitu ingin mati? Tuan Ting Feng. Anda datang ya? Hahaha, iya. Tuan Meng Ting Feng. Anda datang. Ada apa ini? Sampai-sampai mengganggu saya. Mereka beberapa orang ini memanfaatkan kekuasaan. Bilang mau menghancurkan saya. Sekte Hehuan, iya. Jangan semburkan fitnah. Memang kalian yang berbuat kejahatan. Lalu datang ke sekolah tenangku ini untuk berbuat onar. Kejahatan yang dilakukan oleh sekte Hehuan berkali-kali lipat. Kamu benar sekali. Saya sangat ingin menghancurkan kepala para binatang sekte Hehuan ini satu persatu. Aduh, dengar enggak? Mereka benar-benar sangat kejam. Kamu harus membela kami dan bertindak adil. Saya juga mempelajari ajaran Konfusius. Kalian semua adalah murid-murid Konfusius. Lalu bagaimana bisa bertindak sesuai dengan ajaran para bijak?
Bagaimana bisa membasmi semua orang? Lalu menurutmu seharusnya bagaimana? Mereka sudah tercemar dengan darah keluarga MU. Tidak, bukan hanya darah keluarga MU. Menurutmu seharusnya bagaimana? Tentu saja membalas kebencian dengan kebaikan. Membalas kebencian dengan kebaikan. Ya, itu juga baik. Dengar saja. Mengikuti yang baik. Anak ini bisa diajari. Ini adalah moral yang baik. Agak sedikit berat. Ini adalah moral yang baik. Agak sedikit terhambat. Jangan lambat saat saya bicara tentang moral ini. Bukan moral yang ini. Jadi, apa maksudmu? Inti dari semangat Konfusianisme adalah satu kata, benevolensi, kebaikan hati. Kamu harus memperlakukan mereka dengan hati yang penuh kebaikan. Mereka tidak terlalu baik, kan? Apa yang salah dengan itu? Kamu harus melepaskan dendamu. Gunakan hati yang penuh kebaikan untuk menyadarkan mereka. Aku tetap merasa ini tidak tepat. Agak terlalu berdarah, ya. Apa pendapat Anda tentang cara menulis kata? Satu berdiri satu. Apa artinya ini? Membelah orang menjadi dua. Bukankah itu kejam? Wah, bisa dipahami seperti itu juga. Dibandingkan dengan manusia, saya masih merasa membalas dengan kebaikan lebih berenergi. Kalau tidak percaya, tanya saja mereka pilih apa. Lihat bagaimana mereka memilih. Tuan Feng, jangan sampai mereka membuatmu terjebak. Mereka sengaja mempermainkanmu, tahu. Tak perlu kamu ingatkan. Di depan Tuan Feng. Mana kamu berhak bicara? Pergi sana. Tunggu dulu. Belum merasakan kekuatan D. Diam, siapa yang mengajarimu? Siapa yang membuatmu memahami kitab Konfusianisme seperti ini? Kami yang beraliran Konfusianisme lembut, baik, hormat, hemat, dan rendah hati. Apa kalian semua menuliskannya di perut anjing? Apa yang salah dengan pengertian lembut, baik, hormat, hemat, dan rendah hati? Ini sama sekali bukan untuk membatasi ajaran Konfusianisme. Maksudnya adalah, selama ada yang berani bersikap kasar di depan Konfusianisme, gunakan tinju untuk mengajarkan mereka tentang kelembutan, kebaikan, hormat, hemat, dan rendah hati. Gunakan tinju untuk mengajarkan mereka tentang ketegasan. Biarkan saya melaporkan, Tuan. Sekelompok orang gila ini mengikat saya akan membunuh mereka. Ini adalah untuk seluruh umat manusia. HMPH, kalian berempat ini hanyalah aib keluarga Su. Tangan tua ini sudah bertahun-tahun tidak berlumuran darah. Hari ini terpaksa untuk Konfusius dan Mencius membersihkan rumah. Tidak heran kau, orang tua ini, selama bertahun-tahun hanya mengerjakan satu soal. Pemahamanmu tentang ajaran Konfusianisme sudah salah dari dasarnya. Kau ini siapa? Sampai berani meragukan pencapaian tuaku. Ini bukan Kongzi. Ini Kongzi, bukan Mengzi, ini Mengzi. Seseorang yang sangat berani dan nekat. Hari ini aku akan menghancurkan kemampuan Konfusianisme dan Taoisme kalian. Agar kalian merasakan penderitaan di dunia ini. Bajingan bau, ini memusnahkan sekte Hehuan. Bermimpi saja, sekte Hehuan kami kokoh seperti gunung. Kalau hari ini kalian semua harus mati. Bahkan jika langit runtuh, tidak masalah. Hanya kamu saja yang tahu soal ini. Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin kamu katakan? Aku bilang sifat Xiao Yu agak sembrono. Dan dia juga salah paham tentang ajaran Konfusianisme. Tapi setidaknya hatinya bersih. Dia cocok untuk berlatih. Tidak seperti kamu, seorang munafik yang berpura-pura baik. Sungguh keterlaluan, kamu sebagai orang dewasa. Banyak bicara tentang kebaikan dan moral. Tapi di belakang, apa-apaan semua ini, hal kotor. Ini sulit dijaga sebagai istri dari ajaran Huanyuan. Kalau kamu, tidak hanya diam saja. Bahkan menjadi pelindung mereka. Tanya padamu, 5 virtues Konfusianisme, Ren, Yi, Zi, Xin. Yang mana yang berani menghina aku yang tua ini? Aku tidak menghina kamu. Aku bicara fakta. Kalau kamu seperti ini, apa hakmu mewakili Konfusianisme? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membersihkan rumah Konfusius dan Mencius? Bahkan jika sampai pecah bumi, aku pun tetap berada di tingkat besar cendekiawan. Anak angkat langit dari Konfusianisme. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambutku? Aku berani, orang lain tidak berani, di Akademi Tenang Hati. Dengan nama Guru Akademi Tenang Hati, aku bersumpah tidak akan mengakui statusnya sebagai besar cendekiawan. Apakah otakmu rusak? Tingkat besar cendekiawan yang aku miliki, aku yang bangun sendiri. Apa arti sekolah tenang hati ini? Tak mengakui, lalu apa gunanya? Tidak. Ini tidak mungkin. Batasanku sudah hilang. Ilmu dan kekuatanku juga hilang.
Menjadi orang yang tidak berguna. Sungguh kebetulan, aku cuma ucapkan kata-kata keras. Dia langsung jadi tidak berguna. Menjadi orang yang tidak berguna. Begitu kebetulan saya hanya melepaskan kata-kata tajam. Dia langsung hancur. Tidak ada monster yang bisa berbicara dengan bijak. Sang cendekiawan pun sudah selesai. Selesai, Hihuan juga selesai. Sepertinya, kekuatan guru lebih hebat dari yang dibayangkan. Iya, tidak perlu bergerak. Hanya dengan menggerakkan lidah, semua musuh sudah terjatuh. Ini adalah puncak dari mengalahkan orang dengan kebajikan, kan? Aku ingin belajar dari Tuan Guru. Masih banyak lagi. Kalau aku bilang ini kebetulan. Kalian percaya tidak? Percaya atau tidak? Tapi sekarang ini, Jia Daru sudah aku tangani. Segalanya selesai. Orang dari sekte Hehuan akan menyerahkan urusan ini kepada kalian. Tuan Guru, tenang saja. Bukankah itu hanya dengan kebajikan untuk menaklukkan orang? Ahli dalam aksi. Cepat sedikit ya. Kita masih punya hal penting yang harus dilakukan. Apa itu? Studi di luar negeri, aku sudah berjanji padamu. Baca ribuan buku. Jelajahi ribuan mil. Melihat betapa indahnya negeri ini. Iya, aku hampir lupa. Kita juga harus mengikuti guru untuk berkeliling kemana-mana. Pergi ke tempat lain untuk tantangan. Studi keliling. Pertarungan. Saya tekankan lagi. Ini studi keliling, ya. Tantangan. Hei, gadis ceroboh ini.